Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Namun tidak sedikit orang yang meremehkan doa. Mereka menganggap segala masalah bisa diselesaikan dengan usaha sendiri, tidak perlu berdoa. Doa dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Mereka hanya mengedepankan usaha, suatu yang mereka anggap sudah jelas ukuran dan targetnya. Mereka merasa tidak penting untuk berdoa, cukup dengan usaha. Meremehkan apalagi mengabaikan doa bukanlah sikap seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Ta'ala yang maha mengatur segala sisi kehidupan manusia dan alam semesta. Seorang mukmin akan selalu menyertakan Allah Ta'ala dalam setiap usaha yang dilakukan. Doa adalah kekuatan dahsyat yang sangat bermanfaat dan bisa menyelesaikan segala persoalan hidup hingga tuntas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah orang mukmin untuk banyak berdoa dalam segala kondisi, baik saat lapang maupun sempit. Kita tidak boleh lelah dan bosan untuk berdoa setiap saat. Jika apa yang diharapkan dalam doanya belum terwujud, itu bukan berarti doa kita tidak terkabul. Namun, Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang lebih kita butuhkan. Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi ketika seorang hamba ingin terkabul doanya. Oleh karena itu, mari kita simak tausiah dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Apa yang menjadi masalah? Kenapa doa tak kunjung dikabulkan? Apa benar doanya nggak dikabulkan? Yang pertama-tama kita harus yakin bahwasannya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada doa yang ditolak. Selama doa itu benar, selama doa itu syarat-syaratnya udah dipenuhi. Karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Panggil aku pasti aku jawab. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi agar doa ini terkabulkan ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya yang nomor 1, makanannya halal, pakaiannya halal, minumannya halal, tumbuh juga dengan santapan-santapan yang halal. Ikhwani rahimakumullah. Jadi yang pertama syarat ini harus dipenuhi. Kalau ternyata udah halal semuanya, maka syarat berikutnya apa? Berdoa dengan hati yang tidak ada keraguan. Harus yakin akan wahyunya Allah Ta'ala yang sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan apa yang kalian mohon. Jangan ragu-ragu bahwasannya Allah akan mengabulkan doa Anda semua. Harus diyakini bahwasannya apa yang kalian panjatkan itu didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat yang berikutnya, yakin akan dikabulkan dan khusyuk. Ya, tidak dengan hati yang lalai. Kemudian yang ketiga, diawali dengan tahmid, puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat.
Karena doa yang tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan mengambang di langit, tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, doa tersebut pasti dikabulkan. Tapi yang jadi masalah, kapan pengabulannya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, karena yang mengabulkan adalah Allah, yang memberi adalah Allah, yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, kenapa sih kok gak dikabulin? Kan saya udah minta. Allah padahal udah ngabulin. Cuman waktunya kapan? Allah udah tetapkan, bukan sekarang, nanti. Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Ya kita tunggu dengan sabar. Kita tunggu dengan penuh keyakinan. Doa saya udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau doa kita belum terkabul, dalam arti belum tampak perwujudannya, jangan prasangka buruk kepada Allah taala. Terus yakinlah Allah sudah mengabulkan. Hanya kita tinggal menunggu dengan cinta, dengan sabar, dengan senang. Kapan itu munculnya, terwujudnya. Kemudian kalau kita sadar ternyata makanan kita masih haram, kita masih lalai, maka hendaknya kita banyak-banyak minta doa dari orang lain. Lidah-lidah, lisan-lisan yang suci, lisannya orang-orang soleh, lisan orang tua kita. Karena beliau-beliau orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih bersih dari kita. Semoga dari lidah mereka semua doa yang kita minta dikabulkan. Alhamdulillah, kita telah menyimak tausiah dari beliau. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menyebutkan bahwa syarat yang harus kita penuhi ketika berdoa agar doa kita terkabul adalah yang pertama, pakaian, makanan, minumannya semua halal. Kemudian yakin bahwa doamu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lah. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang lupa dan lalai. Jadi kita harus khusyuk dalam berdoa dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian syarat berikutnya adalah memulai doa dengan tahmid, memuji Allah Ta'ala, bersolawat, dan akhiri doa kita dengan solawat. Karena ketika doa tidak diawali dan diakhiri dengan solawat, maka doa itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus yakin bahwa doa yang telah kita panjatkan pasti terkabul. Namun kita harus bersabar kapan terwujudnya. Karena Allah lebih mengetahui terhadap apa yang lebih kita butuhkan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.